Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang yang telah bersedia untuk kami wawancara di Pakung Agrowisata. Sebelumnya Bapak ini dengan atas nama siapa? Saya dengan di sini selaku personal. Saya namanya Laili. Oh, Mbak Laili, Kediri ya. Saya Fadila. Fadila. Kalau saya di sini kami bertujuan untuk mewawancarai terkait tentang terus paket perjalanan wisata dan akomodasi. Mempersingkat waktu, langsung saja untuk pertanyaan umumnya. Yang pertama, apa saja daya tarik utama yang ditawarkan oleh Pakung Agrowisata di Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum, baru pertama kali ya. Jadi saya Pakung Agrowisata banyak yang dibilang wisata yang one stop service ini. Nah, apa aja sih itu? Kan gitu ya. Jadi juga ada restoran, tempat wisata yang pasti. Kita juga punya hotel. Wisatanya juga bermacam-macam, juga ada kolam renang sama ini. Nah, itu satu-satunya di kota kecil. Mungkin itu secara singkat ya, apa namanya kita Pakung Agrowisata ya apa sih? Nanti. Pokoknya sama juga. Satuan ya, dari anu ya. Ya, satu kelas. Satu kelas ya. Lalu bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun? Ya sebelumnya waktu pembukaan itu pas ketemu corona, pandemi Tahun 2019-2020. 1920 itu pas waktu kita mau launching pembukaan itu ya terkendala. Tapi setelah itu alhamdulillah ya luar biasa. Untuk masyarakat yang datang ke kita itu luar biasa, apalagi di kota-kota sekitar. Bilang di sini itu wisata yang paling komplit untuk kalangan masyarakat ataupun untuk edukasi anak-anak sekolah. Lalu apakah ada kesulitan Kalau dibilang kesulitan banyak, kan ada pembatasan juga. Ya dibilang sering buka tutup untuk ADP, interaksinya juga kurang bagus. Ada pembatasan gerak ya, nggak sama ya, tatap muka seperti ini ya, kurang begitu bagus lah kalau untuk kalangan di wisata seperti ini. Mungkin kalau di wisatanya cuma sebatas gunung di laut beda lagi ya. Kita perlu ada banyak pertanyaan, banyak edukasi yang harus kita ceritakan kan. Nah, kesulitannya cuma di situ. kan tadi Pak Nolan sempat mention tentang edukasi. Ya. Itu apakah dari Pakung Agrowisata ini menyiapkan paket edukasi atau paket yang lain? Oke, sebetulnya kalau paket yang kita tawarkan itu macam-macam ya. Dari awal kan sudah kita bilang one stop service. Jadi ya kita paket untuk meeting pun ada, wedding pun ada, apalagi edukasi. Makanya kenapa sih ini namanya Pakung Agrowisata? Kan agak agronya ya, banyak tumbuh-tumbuhannya di sini. Apalagi kita punya minggu yang notabene hewan-hewan langka. Nah, makanya untuk edukasi itu yang sangat cocok untuk kan gitu ya. Lalu selanjutnya apakah ada kayak dengan bekerja sama dengan rakyat-rakyat atau gitu? Kalau kerjasama pasti nggak bisa kita itu jalan sendiri. Ya dibilang saling
membutuhkan travel, membutuhkan tempat wisata, kita juga membutuhkan untuk promosi keluar. Travel mana aja boleh, monggo di sini nggak ada masalah, yang penting nanti kita tawarkan paket dari kita seperti ini loh paket dari kita. Ini travel itu kan bisa mas sendiri, mungkin dia mau main di sini edukasinya untuk outbound kita juga bisa, mungkin kita juga bisa menyiapkan tenda untuk camping boleh, kita bisa juga. Makanya kita di sini one stop service yang ada hubungannya sama wisata kita, kan gitu ya. Makanya yang bilang, oh kak kita nggak perlu travel, kita perlu agent kita perlu pemasaran kamar. Nah, jadi kalau penawaran dari travel juga itu khusus kamar, tapi dari situ akhirnya kan yang menang ini bukan hanya kamar, karena hotelnya itu ada tempat wisata. Tadi kan bisa dari pengalamannya juga ditawarkan sama teman bisa untuk anak-anak itu seperti itu. Seperti itu ya awas pak. Bilang banyak pak. Yang penting dia mau bekerja sama aja. Bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata atau akomodasi? Enten apa buatan peran masyarakat sekitar tempat kalau dibilang peran masyarakat ada sangat pasti ada, nggak mungkin enggak, pasti ada. Soalnya apa, kita di tempatnya kan di tempat di kampung ya pasti ya bersama teman-teman itu peran juga banyak, apalagi penduduk sekitar pasti sangat membantu sekali itu pasti. Dampaknya juga dan sebagainya jalan mungkin kalau buatkan ada parkir lah. Tersedia fasilitas akomodasi di area juga tadi ada nama yang kita bisa dipesan melalui loket tiket, booking.com, TikTok, kan seperti itu. Kita berarti akomodasi kita sudah. Kalau untuk tipe kamarnya itu ada satu tipe atau ada beberapa tipe gitu Pak? Oke, kalau yang kita punya di sini ada 4 tipe. Jadi yang dari yang kelas biasa, dari superior, di atasnya kita terbelah, ya kan? Belah itu yang tingkatnya lebih bagus lagi. Ada yang family room. Ada yang family itu yang dengan kapasitas yang besar untuk keluarga, yang satu keluarga yang dibilang ya satu keluarga paling berapa orang itu maksimal 6 orang kita bisa. Kalau tapi kalau mau sama teman-teman bisa juga pakainya glamping. Nah, itu ya. Kita punya glamping, tahu kan glamping? Glamour, glamping. Nah, itu kita punya juga, kita tawarkan di situ. Kalau tentang aksesibilitas itu ada kendala atau ada kan tadi saya sama teman-teman kan baru pertama kali sini ya Pak, dan itu pun tahunya juga dari sosial media, dari Instagram gitu, dan nggak tahu juga akses jalannya banyak tanjakan gitu ya Pak. Ya, tadi kan di awal disebutkan terkait tentang paket edukasi, tentunya kan melibatkan banyak orang. Nggak mungkin kita naik motor ya. Biasanya kan kalau untuk rombongan itu naik bis atau itu apakah ada kendala? Kan kalau tanjakan itu nggak bisa ya kalau dalam dua transportasi itu kayak kesulitan gitu. Di sini apakah ada ketentuan atau Kenapa sih di situ namanya ada travel? Kenapa sih di situ ada apa namanya biro perjalanan? Kenapa sih kita di situ juga ada sosial media? Biasanya orang yang mau kesini itu yang pasti shopping, betul kan? Shopping, nggak mungkin lah dia langsung kesini. Pasti dia tahunya dari apa ya Dedo? Iyalah, mungkin dari orang dia pernah shopping di sini. Mudah nggak transportasi ini? Bisa nggak? Masalahnya apa? Bukan 1-2 kali yang sudah hampir ratusan yang armada transportasi yang lalu-lalang intinya kasih apa namanya perjanjian sama apa konfirmasi dulu,
nanti bisa kita jemput ke aksesnya lokasi yang paling mudah untuk berniat bis. Sini kita pandu sampai sini. Biasanya kalau penjemputannya itu gimana? Penjemputannya tergantung dari komunitas bironya yang kalau mungkin bironya belum pernah ke sini atau mungkin bukan biro ya katakanlah lembaga atau sekolah-sekolah yang belum pernah ke sini cuma lihatnya di sosial media, boleh kita jemput sampai pengguna. Itu bisa pengawalan kita, kadang kita dibantu sama masyarakat sekitar juga pernah dibantu sama TNI Polri, itu yang pasti. Jadi saling banyak membantu, tapi makanya dibilang gimana pengaruhnya sama masyarakat. Luas banget. 번짝이 신이 있다면 이건 당신께 드릴 그를